Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kenikmatan darinya lah maka menjadi sempurna semua amal kebaikan. Salawat teriring salam tidak lupa selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap sikoh di jalan sunnahnya hingga yaumil akhir. Baiklah umatillah, kita buka majelis ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada berapa peserta sih malam ini? Oh, nggak terlalu banyak ya. Ya, baik. Bagaimana kabarnya Umahat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Khair, Ustazah. Gimana kabar kita? Ya, bersyukur kita kepada Allah ya, masih diberikan nikmat sehat, kelapangan waktu hingga malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu ya. Alhamdulillah. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Musawwar ya, tajwid Musawwar. Insya Allah malam ini kita sudah masuk pada sifat-sifat huruf ya, sifatul huruf ya, sifatul huruf. Kemarin makhraj sudah selesai ya, terakhir itu mim ya. Iya, Ustazah. Ini ya, pegang kitabnya. Ada Ustazah. Ya. Sebelum Iya. masuk ke sifat-sifat huruf, ini sebelumnya di halaman 54 itu masih ada pembahasan singkat tentang gunnah ya. Iya. Ya, sebentar kita tentang gunnah. Ya. Sebelum masuk pada sifatul huruf, di sini sebelumnya ada pelajaran singkat tentang gunnah atau dengung saat bertemu dengan huruf ya. Gunnah di sini yaitu dengung saat bertemu dengan huruf. Yaitu di sini ada penjelasan suara yang keluar melalui khoisyum. Khoisyum yaitu rongga hidung yang menyertai huruf nun dan huruf mim dalam segala kondisi ya, dalam segala kondisi. Nah, namun di sini nanti panjangnya itu berbeda-beda sesuai dengan posisinya ya. Nanti itu sebenarnya ini hanya pengantar saja, nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk gunnah. Ini nanti akan ada tingkatan gunnah ya. Mungkin sudah pernah dengar ada tingkatan gunnah itu yang biasa disingkat dengan akna. Ada yang hafal? Akmal mata pun paling Lalu paling sempurna.
Yang selanjutnya, Kamilah. setelah akmal matakut ada Kamilah. kamilah, lalu ada Nakisah. naqisah, lalu ada lagi satu lagi. Onkos. Ya, ada angkos ya, Masya Allah. Nah, jadi nanti ini untuk gunnah atau dengung, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada halaman 153 ya. Kita belum sampai itu. Cuma di sini nanti ada namanya gunnah yang dikelompokkan dalam tingkatan-tingkatan gunnah ya. Nanti ada kondisi nun atau mim itu nanti yang akan bertemu dengan huruf-huruf yang nantinya itu akan menimbulkan suara gunnahnya atau dengung yang ada tingkatan gunnahnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Di sini kita hanya digambarkan secara singkat sebelum nanti kita akan masuk ke pada pelajaran tentang ya. Di situ terlihat ada gambar nun dan mim. Di situ ada keterangannya huruf nun itu tidak akan bisa terhindar dari gunnah, dari dengung ya. Huruf begitupun dengan huruf mim. Huruf nun dan huruf mim itu tidak bisa terhindar dari gunnah, dari bunyi dengung karena dia keluar melalui rongga hidung atau khayshum gitu ya. Cukup sekian untuk gunnah. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut setelah kita mempelajari sifatul huruf. Di sini kita akan lanjut kepada sifatul huruf. Ya. Ya, kita masuk kepada sifat al-Arabiyyah. Ya. Sifat huruf Arab. Ya, sifat-sifat huruf Arab. Jadi mengapa kita harus mempelajari huruf? Jadi sifatul huruf itu penting untuk dipelajari karena sifatul huruf ini akan memberikan sifat-sifat yang nantinya kita bisa mempelajari dengan baik dan benar huruf-huruf Arabiyah yang akan kita ucapkan, gitu ya. Jadi sifat yang memberikan pengaruh pada suara huruf, ya, sifat yang nantinya itu akan memberikan pengaruh kepada suara huruf yang akan kita lakukan. Nah, dan bila kita tidak mengucapkannya dengan sifat yang terdapat pada huruf tersebut, maka nantinya itu bisa merusak makna, gitu ya. Maka nantinya itu bisa merusak makna. Sehingganya wajib bagi kita, penting bagi kita untuk mempelajari dengan baik dan benar. Nah, huruf yang tidak sesuai dengan sifatnya itu nanti bisa merusak makna ya. Nah, sifat-sifat huruf Arab itu nanti akan terdapat dalam ilmu tajwid ya. Tuh, di sini ada keterangannya apabila sifat-sifat yang dilanggar akan memberikan pengaruh pada bunyi huruf. Nah, seperti nanti ada sifat hams dan jahar, istiqlal dan isti'la. Ya. Jadi tidak termasuk dari istilah huruf-huruf yang digolongkan pada satu area tertentu di dalam mulut seperti huruf syajariyah. Huruf syajariyah ini seperti huruf jim, shin dan ya gitu ya. Huruf jin, shin dan ya di mana itu nanti tengah lidah itu bertemu tepat dengan langit-langit di atasnya ya, maupun dia huruf nafiyah seperti huruf o, ta dan
dal. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi pada sifat-sifat huruf Arabiyah. Nah, ini ada sifat-sifat huruf dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu sifat yang tidak memiliki lawan, ya. Dan yang kedua ini sifat yang memiliki lawan. Ya. Insya Allah kita sudah pernah ya belajar ya sifat-sifatul huruf ini walaupun sepintas tapi sudah pernah kita pelajari ya. Insya Allah kalau misalnya memang sudah pernah dipelajari itu harusnya kita berusaha untuk mengaplikasikan dalam bacaan kita. Di setiap huruf yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari makhraj itu disertai dengan sifatnya, ya, disertai dengan sifat hurufnya, ya. Jangan sampai kita mengabaikan ya, kalau misalnya kita sudah belajar dan kita sudah mengerti, maka upayakan untuk memberikan sifat pada setiap huruf yang kita lafazkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jenis huruf dalam bahasa Arab tadi yang pertama yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Sekarang sifat huruf bahasa Arab yang memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan. Di situ kita lihat yang pertama itu ada jahar dan hams. Ada jahar dan hams. Selanjutnya yang kedua itu ada syiddah dan rokhawah. Di antara syiddah dan rokhawah itu ada yang namanya bainiyah atau ada juga kadang-kadang disebut dengan tawassut ya. Jadi pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Lalu yang ketiga di situ ada isti'la dan istifal. Ada isti'la dan nah, adapun ini ada dua sifat, izlak dan ismat, itu keduanya merupakan sifat dalam ilmu sorof, ya, apa ya? Dalam ilmu sorof yaitu ilmu sorof itu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk dalam bahasa Arab. Ya. Jadi untuk izlak dan ismat itu keduanya merupakan sifat dalam ilmu sorof yang nantinya itu tidak akan mempengaruhi ataupun memberikan efek dalam pengucapan atau pelafalan. Ya, sifat izlak dan ismat itu tidak akan memberikan pengaruh, ataupun tidak akan memberikan efek dalam pengucapan atau pelafalan huruf-huruf Arab. Tapi benar ya, memang apabila kita sedang membaca Al-Quran ya, sedang talaki, lalu kita dikoreksi, kita itu memang tidak pernah kan kita dengar misalnya kurang izlak atau kurang ismat, itu pernah nggak Umahat? Tidak. Ya, karena ternyata di sini sifat izlak dan ismat itu tidak mempengaruhi dalam pengucapan atau pelafalan ya. Izlak dan ismat itu tidak memiliki pengaruh. Di sini hanya dibuat agar jumlah hurufnya itu sama gitu ya. Kenapa tetap harus ditulis gitu ya di sini? Karena huruf idlak itu maksudnya di sini adalah
huruf-huruf yang paling jauh ya, huruf-huruf yang paling ujung itu dari mulut kita gitu ya. Sehingga dia mudah untuk diucapkan. Sedangkan ismat yaitu yang susah ya atau jangkauannya jauh dari mulut sehingga dia susah untuk diucapkan. Itu saja tapi tidak mempengaruhi dalam pelafalan. Baik, selanjutnya di sini ada sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ya, ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Di sini jumlahnya ada 8. Yang pertama ada sofir. Ya, yang pertama ada sofir. Lalu yang kedua ada kolkolah. Yang ketiga ada lin. Lalu infirof. Ada takrir yang kelima. Lalu tafashi. Ada istiqolah dan gunnah. Ya, jadi ada sifat-sifat huruf dalam bahasa Arab ini yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Di sini secara singkat. Baik, kita akan masuk mempelajari secara lebih terperinci lagi ya. Baik, kita lanjut halaman berikutnya. Mempelajari sifat-sifat ini lebih terperinci lagi. Ya. Sekarang kita masuk pada sifat yang memiliki. Tadi poin pertama yaitu jahar dan hams ya tadi ya. Di sini hams dan jahar. Nah, huruf-huruf bahasa Arab ditinjau dari berhembus maupun tertahannya nafas. Ya. Kalau misalnya kita secara bahasa artinya hams itu artinya samar. Ya. Iya. Secara bahasa hams itu artinya samar. Nah, kalau secara istilah di sini ada keterangannya. Secara istilah yaitu pengucapan huruf yang disertai dengan mengalirnya nafas. Ya, dengan yang disertai dengan mengalirnya nafas karena lemahnya makhraj. Itu secara istilah. Di sini jauh dari berhembus maupun tertahannya nafas ya. Nah, kalau hams ini pengucapan huruf disertai dengan mengalir nafas karena lemahnya makhraj. Istilah. Hurufnya ada berapa hurufnya? 10. Ada 10. Jadi, kalau sudah misalnya kenal, untuk selalu diingat, ada ini ya, sudah terangkai dalam Bait. Dalam bait. Fahasahu sahsun. Fahasahu Sahsun. Iya. Kalau di sini baitnya ya kita tidak familiar ya. Sakata fahasahu syahsun. Ya, sama ya. Jadi ada 10 huruf di dalam sifat hams. Perhatikan, hams itu berarti mengalirnya nafas. Jadi pada pengucapan 10 huruf ini tadi, kita harus sertai dengan mengalirnya nafas. Karena di sini 10 huruf ini tadi makhrajnya lemah. Ha, sa, hu, syakh, kun, sakat.
ya. Jadi pengucapannya itu harus jelas makhrajnya supaya bisa terhafal dengan baik, ya. Ada 10 huruf, berarti lebihnya dari huruf itu adalah lawannya. Apa itu lawannya? Lawannya adalah jahr. Iya. Lawannya hams adalah jahr. Berarti jahr berapa hurufnya? 19. 19. 19. Jahr di situ artinya jelas. Ya, kalau tadi hams itu mengalirnya nafas, berarti jahr di sini tertahannya nafas, ya. Hurufnya itu selain dari huruf hams yang 19 berarti ya di luar 10 itu tadi. Di luar 10 huruf hams. Ya. Kalau hams tadi adalah mengalirnya nafas, kalau jahr berarti tertahannya. Nah, di sini makhrajnya kuat. Kalau tadi mengalirnya nafas karena lemahnya makhraj, kalau di jahr tertahannya nafas karena kuatnya makhraj. Hurufnya selain huruf hams, ya. Berarti yang harus kita hafal itu hamsnya. Nanti selebihnya adalah jahr. Jadi hati-hati kalau kita sudah pelajari, kita coba mempraktekkan, lalu pada prakteknya berarti harus disertai nafas, ya. Jangan sampai kita abaikan, ya. Kalau sudah kita pelajari, maka kita harus coba untuk mempraktekannya. Baik. Di sini kita lihat hams itu ada gambar ya. Nah, bunyi yang samar itu diakibatkan terbukanya dua pita suara tanpa ada getaran dan disertai banyaknya udara nafas yang keluar. Nah, nanti bentuknya itu akan seperti ini. Lihat ya di gambar ya. Itu bentuk pita suara ketika hams. Jadi nanti kalau misalnya kita mulai praktek untuk pengucapan, kita sudah mulai mempraktekkan sifat-sifat yang kita sudah pelajari ya. Nanti bisa kita lihat perbedaan antara bentuk dari gambar asli pita suara ketika hams dan ketika jahr. Nanti kita akan lihat di situ ada perbedaan, ya. Kita lihat dulu gambar berikutnya. Ya, kita lihat lagi di situ untuk yang jahr. Yaitu bunyi yang terdengar jelas ya. Jahr tadi kita kalau secara bahasa itu artinya jelas. Yaitu bunyi yang terdengar jelas diakibatkan oleh dua pita suara yang tertutup rapat. Ya, bisa kita lihat ya. Kalau tadi waktu hams, tapi di sini kita lihat posisi pita suara tertutup rapat, serta adanya getaran dan banyaknya udara nafas yang tertahan. Iya, Masya Allah. Ya, ini secara teori ya, jadi nanti itu kita memang harus banyak untuk prakteknya ya, untuk latihan membaca ini
dipahami dulu secara teorinya, lalu nanti kalau sudah praktek insya Allah kita mulai aplikasikan ya dari teori yang sudah kita pelajari. Nah, di situ bisa kita lihat posisi dua pita suara dalam kondisi hams dan jahar. Ya, sangat terlihat perbedaannya ya. Bentuk pita suaranya itu bentuk pita suara dalam kondisi jahar pada huruf zai di situ. Ya. Tutup rapat, lalu di situ ada bentuk pita suara dalam kondisi hams pada pada huruf sin. Zai. Oh, sin. Ya, Ya, terbuka. ya terbuka. Terbuka lebar. Di situ terlihat ya perbedaannya ya. Pada huruf zai, maka pita suara dalam kondisi tertutup rapat. Lalu pita suara dalam kondisi hams pada huruf sin itu kita lihat dia terbuka. Ya. Nanti kita coba praktekkan setelah kita dari sifat huruf ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya di sini yang kedua tadi itu ada sifat syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Iya. Syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Nah, di sini kita baca dulu huruf-huruf Arab bila ditinjau dari melintasnya suara pada makhraj. Melintasnya suara pada makhraj itu maksudnya ini ya, apa mengalirnya suara ya, mengalirnya suara. Nah, dah yaitu secara bahasa artinya kuat ya, syiddah itu artinya kuat ya. Artinya kuat. Lalu secara istilah itu pengucapan huruf dalam keadaan suara yang tertahan. Itu sudah suaranya tertahan karena kuatnya makhraj. Suaranya tertahan karena kuatnya makhraj. Jadi pengucapan huruf dalam keadaan suara tertahan. Tadi kalau hams dan jahar di situ mengalirnya nafas ya. Tapi kalau di syiddah dan rokhawah serta bainiyah di sini keadaan mengalirnya suara. Ya, nanti itu untuk membedakan yang satu nafas, yang satunya suara. Ya, jadi kalau syiddah itu secara bahasa artinya kuat, di sini secara istilah yaitu suara yang tertahan karena kuatnya makhraj. Ada berapa huruf syiddah? Ajidu kotin bakat. Ya, ada 8 ya. Ajidu kotin bakat. Baik, selanjutnya di sini setelah syiddah yaitu ada rokhawah. Ya. Setelah syiddah ini lawannya rokhawah. Kalau syiddah tadi kuat berarti rokhawah itu artinya Lemah. lemah. Syiddah itu lawannya rokhawah. Lawannya lemah. Ya, secara istilah pengucapan huruf itu yang disertai dengan mengalirnya suara karena lemahnya makhraj. Ya, kalau rokhawah di sini pengucapan huruf yang disertai dengan mengalirnya suara karena lemahnya makhraj. Kalau tadi sudah tertahannya suara ya karena kuatnya makhraj. Ya. Jadi rokhawah itu lawannya syiddah. Pada rokhawah mengalirnya
suara. Kalau pada syiddah tertahannya suara. Iya, Masya Allah. Nah, di sini huruf-huruf yang terdapat pada rokhawah berarti ada berapa huruf yang terdapat pada rokhawah? Setelah diambil 8, sidang sama diambil bainiyah, dikurangi bainiyah 5. kurangi 5. 16 Ustazah. Ya, Masya Allah. 16. Ya, jadi di antara syiddah dan rokhawah itu di tengah-tengah ada yang namanya bainiyah. Sering disebut juga tawasud. Ya, artinya pertengahan. Ya, artinya pertengahan. Di mana mengalirnya sebagian suara huruf itu disebabkan oleh makhraj yang tidak secara sempurna, ya, karena makhrajnya tidak tertutup secara sempurna. Iya, tidak tertutup secara sempurna ya. Nah, di sini kita lihat lagi keterangannya dalam kitab Musawwar ini, syiddah di sini yaitu tertahannya aliran suara. Nah, untuk lebih mudahnya memang harus kita ingat-ingat ya, kalau tadi hams jahar itu pada nafas, tapi kalau syiddah dan rokhawah yaitu pada suara, yaitu tertahannya aliran suara ketika pengucapan huruf-huruf syiddah disebabkan tertutupnya makhraj, ya. Karena tertutupnya makhraj. Kita lihat di situ aliran suaranya pada gambar itu bisa diperhatikan ya. Hurufnya yaitu ajidu qatin bakat. Ya, di situ jim ya yang dicontohkan di situ jim gambarnya ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, huruf-huruf syiddah itu tadi ada ajidu qatin bakat. Ajidu qatin bakat. Ada hams di situ, hams dan jahar. Ya. Ya, bisa dilihat di situ. Kutubujaddin. Kutubujaddin, qalqalah kutubujaddin. Qalqalah ya, kutubujaddin. Kutubujaddin. Contohnya di situ ya. Di sini pada kaf dan ta. Oh, anak ini nggak ada lagi gambarnya. Ya, baik, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Suara keluar setelah tertahan pada huruf-huruf syiddah dan syiddah yang jahar. Oh, tadi bainiyah. Kita belum menjelaskan ya di sini tadi bainiyah. Ya. Sebentar. Huruf bainiyah ada berapa huruf bainiyah? 5. Lin Umar. Lin. Lin. Mim. Lam nun. Lim. Hamzah. Ada suara ya. Ya, Lin Umar. Jadi, pada saat pengucapan huruf-huruf bainiyah yang 5 itu tadi, kita membaca di antara syiddah dan rokhawah. Tidak kita baca juga terlalu kuat dan tidak pula terlalu lemah. Jadi dia ada di pertengahan. Ya, membacanya itu
antara syiddah dan rokhawah. Sudah pernah mendapat penjelasan sebab bainiyah pada huruf lin Umar? Iya, sudah. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Jadi, kalau dengan huruf lam, kenapa lam itu Dan masuk? tidak semua pernah mendapatkan itu. Kalau Umi Wardah kan distandarisasi, kalau yang lain kan belum distandarisasi. Ya, Jadi diterangkan aja sudah. baik, baik. Baik ya, kita akan jelaskan lebih lanjut untuk huruf-huruf bainiyah atau tawaksud. Itu ada 5 huruf itu yang masuk ke dalam bainiyah atau tawaksud, yaitu lin Umar. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Ya. Sekarang, mengapa huruf lam masuk pada huruf bainiyah? Nah, kita ingat lagi, bainiyah di sini disebabkan karena apa tadi? Bainiyah disebabkan karena apa? Tertahannya suara. Iya. Jadi tidak tertutup secara sempurna ya. Sempurna. Jadi, makhrajnya tidak tertutup secara sempurna. Sempurna. Itu bainiyah ya. Bainiyah itu karena tidak tertutup secara sempurna. Nah, pada huruf di sini ada sih keterangannya ya sebenarnya ya di sini ya. Ya, sebentar, Ana jelaskan secara singkat saja ya, sebentar. Nah, sekarang kalau misalnya pada huruf lam di sini, kenapa huruf lam? Karena suaranya itu miring ke samping kanan dan ke samping kiri, ya. Kiri. Jadi masih ada suara yang bisa keluar dari kanan dan kiri, dari kanan dan kiri lidah kita ya, dari kanan dan kiri. Nah, dia tidak tertutup secara sempurna, ya, makhrajnya tidak tertutup secara sempurna. Lalu untuk huruf nun itu syiddahnya di lidah ya, dan ada rokhwah di hidung karena terbukanya rongga hidung ya, terbukanya rongga hidung dan tertutupnya rongga mulut ya ketika pengucapan huruf nun ya, ketika pengucapan huruf nun itu ada syiddah di lidah dan rokhwah di hidung karena terbukanya rongga hidung ya dan tertutupnya rongga mulut. Jadi di situ masih ada yang bisa mengalir ya. Selanjutnya untuk huruf ain di situ masih ada mengalirnya sebagian suara ya, masih ada mengalirnya sebagian suara ya ketika mengucapkan huruf ain. Karena lisan mizmar kita itu atau katup epiglotis kita itu bergerak. Karena lisan mizmar atau katup epiglotis itu bergerak ke belakang. Jadi masih ada sebagian suara yang mengalir ketika mengucapkan huruf ain ya. Jadi ketika mengucapkan huruf ain itu masih ada sebagian suara yang keluar. Ya, masih ada sebagian suara yang mengalir. Lisan mizmar atau katup epiglotis kita itu bergerak ke belakang. Baik, lalu untuk huruf mim itu syiddah di kedua bibir serta ada rokhwah di rongga hidung karena terbukanya rongga hidung dan tertutupnya rongga mulut ya ketika pengucapan huruf mim. Selanjutnya untuk huruf ro itu karena suara itu
ke tengah lidah ya. Jadi suaranya lari ke tengah lidah keluar ya. Nah, di sini nanti kita lihat penjelasan lebih lanjut di sini. Kalau tadi ini adalah penjelasan yang secara singkatnya saja ya. Nah, di sini bisa dilihat dari gambarnya di sini. Bainiyah pada huruf lam, di situ bagian bawah ya. Nah, bunyi yang mengalir hanya sebagian ketika mengucapkan huruf lam itu disebabkan karena terhalangnya oleh ujung lidah. Bisa dilihat di gambar ya. Di situ bisa dilihat pada gambar pengucapan huruf lam itu disebabkan karena terhalangnya oleh ujung lidah saat bunyi itu keluar. Saat bunyi lam itu keluar, maka dia terhalang dari ujung lidah. Di situ bisa dilihat tampak depan dari bentuk mulut kita ya. Al gitu ya. Ketika pengucapan huruf lam. Baik, kita lihat lagi. Nah, nah ini tadi kita belum lihat ya suara keluar setelah tertahannya pada huruf-huruf syiddah dan yang jahar. Ini yang tadi di bawahnya huruf-huruf syiddah sebentar. Ya, ini tadi ya. Suara keluar setelah tertahan pada huruf-huruf syiddah yang jahar. Huruf jim ketika keluar, di situ bisa dilihat gambarnya. Jadi penekanan suara yang tertahan di belakang mahrot, lalu keluarnya itu menentukan karakteristik suara. Jadi nanti kita itu harus paham ya setiap huruf itu apa saja sifat-sifat yang terdapat di dalam satu huruf ya. Jadi setiap huruf itu berarti nanti paling sedikit memiliki berapa sifat, Mat? 5. Ya, paling sedikit itu nanti huruf itu pasti memiliki 5 sifat. Ya, paling sedikit huruf itu memiliki 5 sifat. Nanti kita harus lihat sifat apa yang dominan di antara huruf-huruf tersebut. Ya. Jadi bisa saja nanti misalnya dalam satu huruf itu tadi seperti di sini nih ada penjelasannya huruf jim. Nah, di sini ya. Nah, suara keluar setelah tertahan pada huruf-huruf syiddah yang jahar. Nah, berarti dia di situ dia syiddah lalu dia juga jahar. Gitu ya. Jadi nanti kita harus pahami karena minimal satu huruf itu memiliki 5 sifat. Satu huruf itu minimal 5 sifat. Belum lagi nanti dia akan tertambah dengan sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, ya. Jadi nanti belum lagi nanti dia akan ditambah dengan sifat-sifat yang memiliki lawan. Itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya itu
ada nafas yang keluar setelah tertahannya suara pada huruf-huruf syiddah yang hams. Huruf-huruf syiddah yang hams. Jadi, pernah membaca huruf syiddah yang hams itu contohnya apa? Huruf kaf, Ustazah. Huruf kaf ya, huruf kaf. Jadi jangan terlalu kuat pengucapan huruf kaf karena di situ ada hamsnya setelah syiddah ya. Setelah syiddah ada hamsnya. Nah, di sini ada keterangan syiddah dan hams adalah dua sifat yang berurutan pada huruf kaf dan ta. Kedua huruf ini dimulai dengan syiddah dan diakhiri dengan hams. Kita harus pahami lebih dahulu, syiddah itu artinya apa? Tadi yang kita pelajari sebelumnya artinya apa syiddah? Kuat. Syiddah itu kuat. Lalu ada hams artinya mengalirnya nafas ya. Hams itu mengalir. Jadi pada huruf kaf, misalnya huruf kaf ini kita baca sukun. Di situ kita keluarkan dulu sifat syiddahnya. Setelah itu kita tampakkan sifat hamsnya. Paham? Misalnya kata akbar. Kita beri dulu kaf itu sifatnya syiddah ak. Waktu kita ucapkan dengan ak, apakah sudah ada hamsnya? Belum. Belum. Nah, setelah syiddah, barulah kita beri hamsnya. Akbar. Gitu ya. Jadi setelah kita beri sifat syiddah, selanjutnya diikuti dengan sifat hams. Hams. Iya, setelah diberi sifat syiddah, lalu sifat hams. Jangan sampai hanya akbar, gitu ya. Itu nanti sifat hamsnya tidak muncul pada huruf kaf tersebut. Kalau hanya akbar. Jadi, ak itu syiddahnya, lalu beri aliran nafasnya. Akbar. Ya, insya Allah kalau secara teori kita paham ya. Mungkin nanti kita itu secara praktek yang harus lebih sering lagi. Nah, aliran udara pada nafas setelah suara tertahan pada makhraj saat menuturkan huruf syiddah dan juga dia hams, yaitu pada huruf kaf dan ta. Ta. Ya, ta misalnya pada kata apa ya misalnya? Tabat gitu ya. Jadi waktu kita bilang tabat, nah di situ belum ada hams ya, tabat belum ada hams, lalu kita beri hamsnya tabat gitu ya. Kita coba praktek dulu ya untuk apa namanya pengucapan huruf syiddah yang hams. Coba kita lihat di sini tidak ada ininya ya. Tidak ada ayat yang bisa untuk latihan ya di kitab ini. Bisa dibuka mushafnya, Ya. Kita coba ya. Jadi tadi kita sudah
masuk pada syiddah, rokhawah, dan bainiyah ya. Sudah ada 2 yang kita pelajari, yaitu hams jahar dan syiddah dan rokhawah. Assalamualaikum Ustazah, mushafnya apa di surah apa ya? Ya, sebentar. Kita lihat. Kita lihat surat pendek saja ya, Ya, Ustaz. Terus juga Coba kita buka pada surah hmm, Tatsiada. ya, Al-Masad ya. Lahab. Al-Masad atau Al-Lahab ya. Bisa dibuka? Sudah ketemu? Sudah. Coba ya. Nah, mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, perhatikan di sini ada ta sukun di sini sifatnya di sini contoh dari huruf yang juga hams ya. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Tabbat yada Ya, sekarang Anda mau dengar satu-satu ya. Coba ya. Ya. Silakan. Umi Wardah yang pertama. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya, Ahsan. Tabbat yada gitu ya. Ahsan, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Boleh, Ustazah. Afwan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Afwan, Ana coba diulang sekali lagi ya. Ana belum mendengar hamsnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sekali lagi ya. Apanya? Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang kurang hamsnya sedikit coba. Yang itu ya saja. Tanya ya yang tanya setelah yang syiddah, bat itu baru syiddah aja. Kalau tab, bat, nah itu belum ada hamsnya. Nanti yang alirkan di situ nafasnya tab, bat, gitu ya. Ada aliran nafas setelah yang syiddah kan tanya. Syiddah itu kan kuat yang kuatkan dulu tanya bat itu kuat tuh.
Nah, setelah syiddah yang alirkan itu hamsnya. Ya. Coba. Kita coba saja. Tabat yada abi lahabi wa tab. Hmm, Masnya belum belum saja. belum terdengar yang hamsnya yang. Jadi Ya, setelah yang tabat gitu ada bat gitu ya, ada aliran nafas ya. ya. Saya coba lagi. Silakan. Tabat yada abi lahabi wa tab. Iya, jadi di situ setelah Ya, syiddah kuat ya pada ta itu tabat, tapi ada ini yang bat tabat. Nah, gitu ya, Masya Allah. Iya, tabat yada abi lahabi wa tab. iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Allah. Iya, ya. Selanjutnya, Saya saja. tafadhali. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Saya Ustazah. Silahkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Asyasadah. Tafadhali. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan, Masya Allah. Silahkan selanjutnya. Nomor 7 atau nomor 8 sekarang? Nomor berapa ya? 7 Nomor ya. 7. Nomor 7. Umi Nomor Ani. Bu Ani, Bu Ani. Tafadhali. Apa saya aja dulu nomor Ya, 8? yang sudah siap boleh. Ya, ya. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, pelan-pelan. Coba sekali lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya, Masya Allah. Lanjut, silahkan. Umi Ais, silakan Umi Ais. Ya, silahkan. Umi Ais tadi udah. Sudah? Umi Ais tadi udah Ustaznya. Ya, yang belum aja silahkan. Bunda Ani yang Oh iya. Ustazah, Ya, silahkan. Ustazah. Namu, silahkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Iya, Masya Allah. Jadi gitu ya pengucapannya. Setelah syiddah kita kuat pada ta, lalu kita lepas dengan hams. Baik, masih ada? Boleh coba Ustazah? Tafadhali. Tabat yada abi lahabin wa tab. Afwan, kurang hamsnya. Ya, coba sekali lagi ya. Tabat yada abi lahabin Ya,
Langsung. Tabat yada abi lahabin wa tab. Iya, Masya Allah. Jadi kita harus juga memperhatikan yang lain ya. Masya Allah, huruf-huruf lainnya. Ya, Alhamdulillah. Masih ada. Kelas ya. Masya Allah. Itu untuk huruf ta. Ah, Sekarang oh, ada satu lagi kita coba untuk huruf kaf. ah, ah. Agak jauh sedikit ini huruf kaf ini di sini. Hmm, ada surat Al-Ghasyiyah. Bisa dilihat. 24. Ayat berapa Ustazah? 24. Ayat 4. 24. Ya. Ya, di situ pada ayat yang bunyinya fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Silakan. Ya. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Ya, Masya Allah. Coba dipraktekkan lagi. Fayu'adzibuhullah adzabal akbar. Masya Allah. Jadi pengucapan huruf kafnya seperti itu ya. Tapi kita tetap harus memperhatikan yang lain ya. Ini Ana nggak koreksi yang lainnya ya. Karena kita konsentrasi pada kafnya. Alhamdulillah. Akan lanjut. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Silahkan. Ulang lagi. Cukup. Yang Alhamdulillah. Ya, ya. Nomor 4. Ya, yang ada di tempat saja silahkan. Kalau misalnya tidak ada di tempat, labak saya. Silahkan yang ada, lanjut. Oh, nggak ada nomor 5. Nggak apa-apa. Yang ada saja silahkan. Ya Ustazah, saya. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Dan, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Ustazah. Fadhali. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Ya, ulangi sekali lagi ya, Baik, Ustazah. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Ustazah. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Dan, Masya Allah. Baik Ustaz ya. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Dan, adzabal akbar. Selanjutnya. Umi Uis. Tafadhali Umi Uis. Kelas. Umi Uis mungkin sedang tidak ada di tempat ya. Baik ya. Kelas ya. Waalaikumsalam Ustazah. Oh iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Mm-mm. Sekarang yang kaf Yang kaf di surat Al-Ghoshiyah, Rosyah ayat 24. 24. Coba ya, halaman berapa? Halaman berapa ya? Dua. Halaman apa ya? Berapa? 24. 24. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Ya, Umi jangan memutus terlalu lama ya. Gitu. Oh ya, Lama. diulang saja. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Kan ya. Jadi gitu. Pada huruf ta dan huruf kaf itu ada syiddah dan ada hamsnya. Jadi syiddah itu sifatnya kita berikan lebih dahulu, lalu diikuti dengan hams ya. Setelah syiddah lalu diakhiri dengan hams. Akbar, tabat gitu ya. Tabat, lalu tabat yada, lalu akbar gitu ya. Insya Allah paham ya kalau misalnya ada huruf-huruf kita harus hafal ya. Huruf ta dan huruf kaf itu berarti di situ ada syiddah yang selanjutnya harus disifati hams ya. Nanti setelah kita pelajari seluruhnya mungkin kita akan bisa lebih memahami bahwa nantinya setiap huruf itu kita harus berikan sifat-sifatnya dan nanti kita akan lihat sifat mana yang lebih dominan ya. Artinya sifat yang lebih dominan itu harus diutamakan. Nah, di sini syiddah dan hams itu syiddah harus kita berikan terlebih dahulu ya. Syiddah dulu baru nanti diikuti oleh hams. Baik, malam ini itu hanya Ana hanya menyampaikan sampai di sini dulu ya. Sampai pada sifat syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk pada sifat yang ketiga, yaitu ada istilah dan istifal ya. Di situ nanti ada istifal. Lalu nanti selanjutnya akan kita pelajari pekan depan. Nah, di sini tadi rokhawah tadi kita sudah Ana jelaskan ya untuk rokhawah juga tadi ya. Iya, udah saja. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup saja. Cukup ya. Jadi untuk sifat huruf hari ini kita hanya membahas pada dua sifat itu tadi ya. Jahr dan hams. Lalu syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini dulu ya. Yes, Belajar hari ini. Ya, Ustazah. Jazakallah khair. Ana sampaikan bisa memberikan tambahan ilmu ya buat umat sekalian. Amin. Allah.
Insyaallah menjadi tambahan ilmu buat umat sekalian, baik yang sudah pernah maupun yang belum pernah mendapatkan. Ya, amin. Ya, baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kata-kata yang kurang berkenan, kepada Allah ana mohon ampun. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. wa khair saja. Teman-teman, sahabat semua mohon maaf lahir batin. Izin ya. keluar. Beristirahat. Syukron, Umi Rifda. Izin bekerja.